Pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kami, klik subscribe supaya channel ini berada pada tempat yang strategis dalam sistem YouTube, sehingga bisa diakses oleh banyak orang, banyak siswa, mahasiswa, orang tua, dan netizen untuk channel alternatif dari channel-channel yang menekankan pornografi dan hidup mewah hedonistik, yang itu adalah bukan model pembelajaran, model pendidikan yang baik untuk generasi muda kita. Nah, kali ini kita berada di episode 9 bersama Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan, Jawa Timur. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita akan bicarakan modul P5 secara teknis, bagaimana menyusunnya dalam kerangka implementasi kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bro? Alhamdulillah Ya. sudah lulus Iya. lulus dari COVID. Berarti alumni ya sekarang. Sama alumni. Saya tidak hanya alumni, tapi saya ini sekjen. Tidak hanya sekjen ya, saya ketua alumni Ya, Magetan ya, sepertinya. Karena jenengan. saya sudah Ya, kena Januari 2021 kemarin. ya, itu kok Januari. Ya. COVID elit itu yang yang mampir ke saya, COVID yang tidak elit-elit amat, jadi ringan-ringan aja. Iya, elit sekali saya sampai 3 minggu di rumah sakit. Ya, 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 ya. Iya, Oke, iya, iya. oke. Baik, Jadi gimana ya. ceritanya untuk membuat modul secara teknis eh Untuk terhadap P5. P5 itu? Ya, Monggo. baik. Saya mau izin untuk menyapa netizen. Sudah kangen nih, Bro. Kemarin Sudah kenal. seminggu kita Ya, sibuk sekali jadwalnya. Sepertinya sampai awal apa pertengahan sampai akhir ya. Akhir ya. Agustus September ini sangat sibuk, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, netizen Suyanto.id, pembelajaran sepanjang hayat di seluruh Nusantara yang kita cintai bersama. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Mohon maaf kita tidak ketemu di minggu kemarin karena kesibukan jadwal. Tapi Hmm. kali ini alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kita akan berbincang terkait dengan teknis pembuatan modul untuk P5. Eh, Prof, netizen, untuk membuat modul kemarin di episode-episode awal ketika implementasi kurikulum merdeka itu sudah kita ngobrol terkait dengan eh, di dalam implementasi kurikulum merdeka ini kita harus punya komunitas belajar di sekolah, kita Ya, harus punya tim yang lintas ya, lintas pelajaran. mapel Mhm. ya, lintas job atau tugas begitu. Nah, ini modul ini sebaiknya juga dibuat dalam tim. Mhm. Karena Ya, apa? Nanti akan bisa saling mengisi begitu. Kan di masing-masing eh, guru atau di sini saya malah lintasnya dengan orang tua karena nanti di oke. implementasi P5-nya itu kita tetap di awal bagaimana kita mengimplementasikan kuncinya kan kita di P5 ini kan mengimplementasikan dimensi Pancasila yang 6 itu kan, Bro, Ya, ya. dengan cara melalui kurikuler, budaya sekolah, kemudian peran serta masyarakat, kemudian ekstra, ya kemarin kita sudah bahas ekstra wajib kemarin, ya, sehingga nanti akan harus muncul di modul itu, dan juga kita sudah bahas kemarin satu modul atau satu kegiatan P5 itu harus sudah bisa eh, di situ merupakan kolaborasi dari semua program yang ada di sekolah. Ya. Misalnya, itu misalnya nanti kita ini misalnya nanti akan saya contohkan ya untuk minggu depan itu untuk suara demokrasi. Ya, Mhm. suara demokrasi nanti kita akan pilih eh, keyakinan kelas. Nanti di situ akan muncul nanti akan saya berikan
gambar-gambarnya ketika pelaksanaan itu begitu. Hmm. Akan lebih mencerahkan kita semua Ya, sehingga ya. nanti netizen akan bisa memilih mana yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi SMP 1 Magetan eh, nanti mungkin akan saya sandingkan dengan SMP 1 Maspati seperti apa karena saya ada di dua sekolah, jadi saya bersyukur nanti netizen bisa memilih, tidak harus seperti SMP 1 Magetan. SMP 1 Magetan berbagi mandiri, SMP 1 Maspati berbagi berubah. Oh, Mandiri berubah. Ya, sendiri. begitu, Bro. Ya, seperti itu sehingga nanti eh, program ini tuh di sininya loh. Program ini nanti di sini sehingga sekali berlayar eh, bisa 1000 pulau terlampaui. Ah, Baik, Bro, netizen. Jadi teknisnya, langkah-langkahnya kemarin kan sudah kita share terkait dengan jadwal P5-nya SMP 1. Nah, di P5 kemarin itu kan ada tahapan-tahapan ya. ya. Tahapan-tahapan yang nanti itu harus ada di modul yang nanti diimplementasikan di kegiatannya. Kemarin kita mengambil harinya Jumat dan Sabtu. Ya, Hmm. itu P5 untuk P5 baik itu P5 yang kurikuler maupun ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Hmm. Kemudian di dalam modul itu nanti harus memuat 6 tahapan. Itu Hmm. yang pertama kan tes awal dulu. Ya. Nah, ya, Siapa yang dites? Siapa yang dites, Bu? eh, peserta didik. Oke, ya. Ya, peserta didik di tes awal. Kemudian nanti setelah tes Seperti anu ya, awal, untuk mengetahui kondisi awal mereka seperti berentak. betul, benar sekali. Kondisi awal ini karena kan ini menjadi tes awal ini akan menjadi eh, dasar untuk belajar berdiferensiasi itu, Bro. Ya. Kita kan tahu nanti dari peta hasil tes awalnya itu. Kemudian setelah tes awal diketahui, kita akan melakukan pengenalan, Hmm. pengenalan terkait dengan apa konten atau materi yang akan eh, dilaksanakan ya dalam P5 itu. Hmm. Setelah pengenalan akan eh, melangkah ke kontekstualisasi. Hmm. Kontekstualisasi konteksnya ini gimana? Nanti di apa internalisasi atau diimplementasi Ya. 6 dimensinya di mana gitu. Kan bisa jadi satu satu kegiatan 6 dimensi itu bisa dilakukan begitu. Ya, Tidak karena harus satu. ya, karena Oke. beririsan satu sama lain ya dimensi. Betul, betul sekali seperti yang sudah kita eh, apa obrolkan di episode-episode sebelumnya kan, Bro. Juga Ya. dari penguatan-penguatan yang diberikan oleh Prof. Suyanto, nanti jadi nyambung gitu. Tali-tali merahnya akan kelihatan setelah kontekstualisasi pada taraf aman ya, Hmm. maka eh, akan dilakukan aksi. Hmm. Nah, aksi. Kemudian aksi nanti di dalam aksi ini akan semakin terlihat eh, apa saja yang apa dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Misalnya untuk eh, kurikulernya ya berbasis kurikulum pembelajarannya sudah pasti di ketika aksi dimulai Ya. itu sudah berdasar apa kurikulum. Kemudian yang kedua budaya sekolah muncul enggak di aksi itu budaya sekolahnya. Hmm. Kemudian terus meningkat lagi muncul enggak di situ peran serta masyarakatnya, baik Oke. itu orang tua dari dinas pendidikan gitu ya, bisa dari Pak Kepala Dinas, bisa dari pokoknya pejabat struktural atau dari pengawas sekolah begitu. Kemudian dari orang tua, peserta didik, atau kalau perlu kita eh, nanti akan meminta didampingi oleh ahli begitu. Hmm. Nah, Kemudian yang setelah aksi, saya menyela, ya Bob, mohon maaf. nggih, Ketika nggih, nggih, ada agenda aksi itu, nggih. siapa yang menjadi komandan utamanya? Kepala sekolah atau
orang-orang atau guru-guru mapel yang sudah dijadwalkan di dalam modulnya? Siapa? Di SMP 1 itu semua dikendalikan atau ini oleh kepala sekolah. Ya, oke. Ya, ya. Namun begini, Bro, kepala sekolah tidak harus terjun di dalam kegiatan itu, tapi tetap semua kendali kan ada di kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai manajernya sekolah, sebagai leadernya sekolah, begitu. Nah, nanti yang minggu yang akan datang kita akan tunjukkan itu bahwa saya kegiatan yang pas saya langsung terjun langsung ada di kegiatan itu. Kemudian nanti di episode berikutnya akan kita obrolkan atau kita ini beri contoh yang kegiatan itu saya tidak harus ada di lapangan bersama beliau ya. Yang apa? Ya. Itu artinya kegiatan itu kan tidak harus di dalam kelas saja kan, bisa di mana? Oh, tidak. Ya. Tidak, betul. Yang untuk EWPK kan tidak di kelas, Bro. Ya, oke. EWPK lebih di lapangan. Kalau butuh ini untuk yang kontekstualisasi atau pengenalan itu sudah beralih ke aula. Karena kan tidak klasikal per level, jadi tidak mungkin di kelas masing-masing gitu. Oke. Oh, jadi itu ya, campuran dari kelas 1 A, B, C, D dan kelas 2 sekaligus atau per kelas tapi per level, per jenjang tetapi banyak kelas? Per level seluruh kelas atau bisa lintas level seluruh kelas. Oke. Oh, pramuka lebih ke, kalau EWPK ya, Bro, lebih ke memang kolaborasi begitu. Oh ya, berarti sangat kolosal ini, satu sekolah lah itu paling gampang menyebutnya, ya kan? Ya, kalau ini kan kurikulum Merdeka ini kan fokusnya di kelas 7, Bro. Oke. Jadi kelas 8 dan kelas 9 itu sebagai apa ya? Exchange. Kok exchange? Apa namanya? Extend. Oh ya, untuk itu. Jadi tetap di kegiatan-kegiatan terutama di gebiar apa ya? Gebiar program begitu. Ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian setelah aksi itu dilakukan refleksi kan, Prof. Itu kemarin sebenarnya sudah kita bahas, tapi nanti netizen pasti lupa kita ingatkan kembali. Setelah refleksi, nanti kan di situ ada kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, yang bisa dibagi karena kita mandiri berbagi itu apa. Nah, di situ nanti yang bisa dibagi akan kita bagi. Kemudian yang kurang apa akan kita perbaiki. Ya, kita duduk bareng, enaknya gimana ini, begitu. Tetap nanti meskipun itu di tim yang bekerja, misalnya tidak ada kepala sekolah, nanti pada ujungnya ketika akan melakukan lagi, ya tetap kepala sekolah harus ini. Ya. Sehingga kepala sekolah ya harus terus belajar begitu. Ya. Kemudian setelah refleksi ini tadi, terus kan kalau kalau bagus itu dibagi, kalau kurang itu diperbaiki. Nah, itu sudah merupakan tindak lanjut. Kalau refleksinya itu seperti apa formatnya? Di kelas masing-masing atau juga menyeluruh tadi dalam forum yang besar? Nah, kalau tergantung kegiatan tadi dilakukan secara kolosal apa enggak gitu. Kalau pas itu di kelas, P5-nya di kelas, ya di kelas masing-masing. Kalau di aula yang kolosal, ya nanti di aula. Ya, gimana siswa kita diajak berbagi, itu kan sama dengan dalam sistem manajemen itu kan ada feedback loop. Jadi lingkaran umpan balik. Jadi siswa itu rata-rata bersedia nggak atau aktif atau tidak, itu sudah ada pengalaman belum SMP? Sudah. Jadi di mungkin minggu depan mungkin episode minggu depan atau minggu depannya lagi nanti akan kita bagi bagaimana masing-masing peran ini itu harus melaksanakan peranannya sebaik-baiknya. Nanti kepala sekolahnya di mana? Nanti
peserta didiknya di mana, kemudian misalnya pengawasnya di mana, kemudian ada pembedah ya di itu di apa kemarin yang kita implementasikan suara demokrasi untuk keyakinan kelas itu sangat luar biasa. Hmm. Saya seneng, jadi langsung eh, nanti langkah demi langkah ketika di akhir itu dibedah itu ya kita hadirkan semua yang berperan di kegiatan itu begitu loh. Ya. Langsung kita refleksi, langsung kita apa tindak lanjuti dan anak-anak menerima dalam artian tidak serta-merta menerima. Jadi kita coba ini yang keyakinan ini sudah lengkap belum? Saya bilang begitu. Dari apa ini dinas KB juga kita KB dan perlindungan anak juga kita hadirkan. Hmm. Jadi di sana nanti akan sangat kelihatan, Bro, itu kita sekaligus sosialisasi tentang Undang-Undang Hak Anak. Kemudian Oke. kita sosialisasi tentang kegiatan tiga masalah atau penyakit di pendidikan, yaitu bullying, kemudian kekerasan, kemudian intoleransi. Itu langsung kita eh, implementasikan atau memasukkan di dalam eh, implementasi modul di kegiatan apa eh, Ya. suara demokrasi, dan langsung kita declare atau deklarasi. Mhm. Oke. Jadi nggih, Jadi begitu. deklarasinya itu harapannya adalah menjadi values atau tata nilai yang dipahami dan kemudian disadari dan akhirnya dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Arahnya kan ke situ ya. Ya, itu goal. Tapi eh, goal pendamping kita tidak boleh lupa. Anak tidak bisa dilepas sendiri begitu. Aha. Sehingga harus kita dampingi sehingga yang tanda tangan di di papan deklarasi itu tidak hanya eh, anak atau ketua OSIS, tapi juga eh, wakil dari orang tua, kemudian wakil dari dinas KB dan perlindungan anak, kepala sekolah, Mhm. kemudian koordinator pengawas, semua Ya. apa menandatangani sehingga kita kalau ada masalah kita tidak sendiri, Hmm. atau murid atau peserta didik tidak dilepas sendiri untuk melaksanakan deklarasi itu tadi. Wali Oke. kelas masing-masing harus mengawal begitu. Ya, 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 ya. Jadi ini nanti deklarasinya itu tentunya akan disosialisasikan juga ya. Bagaimana cara mensosialisasikan itu ke siswa, Ya, ke guru, ke misalnya orang tua itu diberi tembusan-tembusan deklarasi begitu, Pak. ya. Kita lakukan sementara ini yang paling efisien adalah podcast, melalui podcast di studio sekolah, Bro. Oke. Kemudian podcast itu disebar eh, di grup Hmm. kelas, di grup orang tua. Nah, nanti dari podcast itu akan menjadi salah satu materi untuk multiliterasi kita Ya, oke. di The School. Kemudian yang paling penting di sana nanti untuk kita kan punya 1.000 vlog, Hmm. Bro. Nah, Ya. itu kan harus ini setiap Jumat itu oh, nanti anak-anak harus harus melakukan itu Hmm. literasi digital. Nanti anak diminta untuk harus melihat podcast itu, Oke. kemudian memberi like, subscribe, dan komentar yang positif. Nah, di sini nanti orang tua bisa kita ajak juga. Dari peran serta masyarakat nanti orang tua kita ajak juga, kemudian nanti juga memberi komentar, like, subscribe, itu nanti akan menjadi implementasi budaya positif, salah satu budaya positif di sekolah. Begitu. Jadi tadi sekali berlayar 1.000 pulau terlampaui begitu. Ya, 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 ya. Bagus, Ya, Pak. Bagus. Baiklah. ya, Baiklah, Bu. ya, Untuk saya kira ini teknisnya sudah kita sampaikan dalam arti ya, rundown bagaimana suara demokrasi dirumuskan dalam modul ya, untuk P5 dalam kerangka IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. ya. Baiklah,
Jadi jangan sampaikan semua, disimpan dulu, desain Iya, untuk minggu yang akan datang. Terima iya, kasih, Bu. iya, iya, Mudah-mudahan Prof, sama-sama. Jadi tidak hanya supaya penasaran, tapi supaya kita memahaminya lebih mantap begitu loh, Prof. Kalau ya, banyak begitu kan overload nanti. ya betul. Ya, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.